Rinse, Dry, Dry, GM Talk. Hai, welcome to GM Talk. Tepuk tangan dong, aduh ada tepuk tangan ini rame juga nih. Sekarang masuk di episode kedua. Gue punya panggilan buat teman-teman generasi muda semua seluruh Indonesia. Kira-kira panggilannya namanya yang cocok menurut gue ya ini ya. Mudah-mudahan pada setuju ya. Gue panggil para GM. Pada setuju? Setuju ya? Setuju ya? Wah, jadi gue bakal panggil teman-teman yang lihat konten gue ini, para generasi muda seluruh Indonesia dengan panggilan para GM. Oke. Nah, sekarang masuk di episode kedua, para GM. Nah, sekarang dengan konsep yang baru lagi. Karena kemarin kita di episode pertama ada Huzaifah Muhibullah, jadi ketua dari bidang generasi muda di Gelora Indonesia. Yang kemarin udah ngobrol-ngobrol bareng sama wakil ketua bidang generasi muda Hamzah Izul Haq. Jadi kalau misalnya lo pengen tahu videonya tentang apa, lo bisa lihat di sini. Nah, editor tolong ya nanti ya, ada di sini ya. Nah, sekarang masuk di episode kedua, barengan sama gue Haider. Gue adalah salah satu ketua Biro Sosial Budaya Generasi Muda Gelora Indonesia yang kebetulan meng-create acara ini bareng sama teman-teman Sosial Budaya Generasi Muda. Wow, nah karena memang nanti konsepnya adalah kita bakal nanya-nanya sama semua biro yang ada di Generasi Muda, khusus spesial di episode kedua ini, dan untuk pertama kalinya kita akan ngomong panjang sama biro yang sudah meng-create acara bisa sebagus inilah pokoknya lah, ya. Please welcome, this is Sosial Budaya. Wow. Cantik-cantik ya guys ya. Gue merasa paling ganteng, setuju ya. Jangan sampai gue ikutan cantik juga dong. Jangan dong ya. Nah, untuk yang pertama nih, karena memang ini kita sudah menerapkan, gue mau mengingatkan kalau kita sudah menerapkan protokol kesehatan buat para GM, kita sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat di sini, di studio ini. Makanya kita memutuskan supaya kita lebih dekat di hati juga. Terus ketika melihat kita mudah gampang respect gitu ya. Nah, kita memutuskan untuk membuka masker ya, karena kita sudah menerapkan. Tadi sekali lagi, ya guys, dilepas guys biar pada tahu cantiknya gimana guys. Wah, cantik-cantik ya semuanya kita ya. Nah, untuk yang pertama, kita ngomongin dulu soal sosial budaya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang sosial budaya GM ini nggak tahu orang-orangnya siapa aja, itu kan kayak gimana ya? Kayak kurang gitu loh, kayak sayur asam tapi nggak pakai asam gitu loh. Itu kan nggak enak ya? Iya, bener banget. Nah, jadi kita harus memperkenalkan. Saya jadi host ya. Jadi kita harus memperkenalkan diri dulu. Ada gue Haider, mungkin lo udah sering lihat gue ya. Gue kemarin ngobrol sama Deddy Mizwar, terus gue ngobrol sama Ziva ya. Banyak lah pokoknya. Kalau lo tuh para GM sejati lo harusnya tahu gue lah ya. Keren ya. Tepuk tangan dong. Gue minta tepuk tangan nih, nggak ada penonton bayaran soalnya nih. Nah, ini gue sebagai ketua dari Sosial Budaya Generasi Muda, dan di sini gue sudah mengajak teman-teman anggota dari Sosial Budaya juga yang sudah meng-create acara sebagus ini. Mungkin bisa dimulai dari yang paling cantik. Siapa yang mau jadi paling cantik duluan? Iya, gue ya. Udah ya tadi. Nah, mungkin dari Bilkis dulu. Diperkenalkan, Kis. Oke. Hai teman-teman semuanya, para GM. Kenalin, nama gue Bilkis Mutiah, biasa dipanggil Cinta Laura. Bukan ya, bukan. Biasa dipanggil Bilkis aja. Bilkis aja. Terus gue di sini sebagai sekretaris daripada bidang sosial budaya. Suka lupa dia guys. Budaya. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Fauzia. Gue di sini sebagai anggota dari bidang Sosbud GM. Nice to meet you all. Ya. Ines, gimana Ines? Mau diperkenalkan langsung? Halo para GM, perkenalkan aku Ines, selaku wakil dari bidang Biro Sosial Budaya. Iya, jadi itu ya, tepuk tangan dong buat kalian semua ya. Tadi pada baru kena kamera guys, jadi nggak kayak gue nih ya, udah biasa banget gitu. Gue pengen tanya deh sama salah satu dari teman-teman. Menurut lo deh, sosial dan budaya menurut pandangan lo gimana di Indonesia deh? Siapa dulu yang mau jawab? Gue boleh? Dari segi sosialnya kayak dari segi budayanya, silakan. Kalau misalnya dari sosial ya, emang rakyat Indonesia juga udah terkenal kayak 10 besar teramah sedunia. Wow, iya ya, baru kemarin ya di ini ya. Kemarin baru aja di luar biasa. Di
akun Instagramnya Partai Gelora ID. Iya. Nah itu karena memang di sana juga banyak sekali nih ya kan mengupload tentang yang namanya tentang sosial seluruh yang ada di Indonesia tuh semuanya ada gitu infonya di sana. Terus juga kalau misalkan masalah budaya, so pastinya Indonesia juga terkenal banget kan, banyak banget tuh keanekaragaman tentang budayanya, baik itu daripada baik itu daripada bahasanya, terus juga apa ya biasanya tuh kalau ada adat-adatnya itu kan kaya banget ya dan udah terkenal banget di seluruh dunia kalau Indonesia memang sekaya itu gitu. Itu dari gue sih. Itu dari lu ya. Yep. Sosial dan budaya menurut Bilkis Mutiah. Wah, panggil harus gitu ya? Jangan gitu dong, Mutiah Bilkis aja gimana? udah. Bilkis Oh aja gitu. udah. Soalnya tadi lu begitu perkenalin dirinya, jadi kan gue kebawa gitu guys. Enggak usah guys, para GM, wah dia keren banget sih. Teman-teman tuh keren banget. Berikutnya ada yang mau jawab lagi mungkin dari siapa? Pandangan aja sih. Apa ya? Aku deh boleh. Inas ya? Yes. Inas. Oke, kalau dari aku, pandangan aku soal budaya Indonesia itu ya so pasti beragam banget ya. Soalnya kan ya kita banyak banget gitu adat-adatnya. It's the same thing yang tadi dibilang sama Bilkis dan amazing ya. Budaya Indonesia tuh sebenarnya banyak fansnya loh. Karena aku kan tinggal di luar, aku tinggal di Malaysia dan banyak teman-teman aku di sana yang malahan tuh lebih tahu sama lagu-lagu di sini gitu, lagu-lagu Indonesia gitu-gitu sih. Jadi amazingly budaya-budaya Indonesia tuh keren banget sih sebenarnya. Tinggal kita sama-sama berjuang buat nge-upin lagi. Oke, itu ya menurut Inas ya. Yes. Tadi tinggal di Malaysia gitu ya. Terus memang kalau gue boleh tanya, Upin Ipin sering juga pakai adat-adat Indonesia kan? Ada ya? Ada. Tapi tuh Upin Ipin tuh ini tahu one of the director pokoknya ada orang Indonesia. Ada orang Indonesianya. Gue tahu sih si itu tuh salah satu animatornya ya, setahu Yes, gue ya ya. ini siapa? Cikita Medi. Cikita salah Cikita. Ada yang benerin dong, harusnya dong. Ini gue ngelawak loh. yang megang kamera. Cikita. Oke. Cikita Medi. Thank you. Ngebantu sekali loh Pak. Tadi Cikita Fauzia salah satunya adalah yang meng-create atau animatornya ya dari Upin Ipin ya. Betul. Nah kalau misalnya ngomongin tadi udah lama emang meng-create-nya? Fauzia? Bukan saya nih. Beda ya? Bukan saya. Oh beda. Oke, sorry kirain ya. Tadi ngomongin soal budaya Indonesia yang di Malaysia juga keren-keren banget. Kita juga sering tahu ya penyanyi di Indonesia juga besar di Malaysia gitu ya. Penyanyi Malaysia juga ada yang besar di Indonesia gitu, itu luar biasa. Tadi balik lagi ke tentang sosial dan budaya. Menurut Cia, gimana Cia? Kalau menurut gue sendiri sih nambahin dari Inas dan Bilkis ya, hampir sama juga. Jadi tuh gini, kalau menurut gue sendiri budaya Indonesia itu memang sangat amat beragam dan kita tuh sebenarnya negara yang sangat kaya gitu loh. Kaya akan sumber dayanya, apalagi kaya akan budayanya. Dan yang kalau menurut pandangan gue sendiri sih memang dari kitanya nih sebagai generasi muda yang bisa mendongkrak dan bisa menaikkan kebudayaan ini tuh kita show lagi gitu to the world. Kalau kita tuh kaya, kalau kita tuh keren gitu loh. Yap. Jadi itu sih kalau menurut gue sendiri. Oke, kita setuju. Kita sangat setuju. Keren banget deh. Setuju guys. Gue yakin para GM juga setuju ya Yes. dengan omongan Cia dan omongan juga dari Bilkis dan Inas. Gitu. Jadi memang betapa pentingnya kita mengetahui gimana kalau dibilang perkembangan sosial dan budaya di Indonesia juga itu kan luas banget ya. Terus juga banyak banget hal-hal yang bisa kita kulik. Makanya kita tuh kayaknya memutuskan untuk sebelum kita gabung ke Gelora ya, kita juga memutuskan kayaknya cocok banget deh sosial dan budaya sama kita gitu ya. Gitu. Jadi kita ngomongin tentang sosial dan budaya tadi. Nah itu kan tadi yang ini ya, yang agak berat mungkin ya. Kalau kita ngomongin soal yang lebih ntar dulu deh, sebelum kita ngomongin yang santai-santainya, gue pengen tahu dulu. Kan lo belum ngejelasin ya kegiatan-kegiatan lo nih. Masing-masing dari anggota sosial budaya itu sekarang lagi ngapain sih sebenarnya? Sampai-sampai lo tuh rela gitu buat berada di tengah-tengah generasi muda untuk mewakilkan teman-teman dari generasi muda seluruh Indonesia bahwa ini loh kacamata dari generasi muda zaman sekarang gitu. Kegiatannya apa aja sih? Dari siapa dulu? Dari Inas deh sekarang deh. Iya. Kegiatannya aku masih sekolah, Sekolah. kerja juga, ya dan
ngurusin usaha-usaha kecil juga, sama inilah berorganisasi. Oke. Jadi sekolahnya di mana, Nas? Boleh tahu? Sekolahnya di Malaysia, di MNU. Oke. Jadi memang lu tahu, lu jadi saksi ya di Malaysia juga Yes. perkembangan sosial dan budayanya tentang Indonesia tuh luas juga ya, karena kita tetangga ya. Jadi memang nggak bisa Kan jauh-jauh. bener-bener nih ya, hampir every time that I meet new people nih, gue ketemu orang baru, itu pasti kalau mereka nanya nih, where do you come from gitu, so gue bilang dari Indo gitu, I'm from Indonesia, terus pasti mereka kayak, oh Indonesia, tahu ini enggak bawang merah, bawang putih, dia tuh Oke. malah bener-bener Cerita ya? semua, iya bener-bener Oke. kayak sinetron, terus abis itu Lagu ya. mereka tuh kayak lebih up to date dibanding gue gitu, Oke. kayak bener-bener yang, and that's the point yang, wah sebenarnya keren banget sih, Indo Oke. tuh lebih di budaya-budaya tuh lebih di upin lagi biar makin mantul lah gitu. Iya, benar-benar. Gue setuju sih. Karena memang Indonesia tuh luas banget ya. Apapun tentang Indonesia tuh lo bisa ngomongin, oh filmnya ini yang dari Indonesia tuh ini ya. Terus lagunya tuh ini ya. Jadi nggak cuman sekecil atau mungkin pandangan dari orang lain mungkin tentang Bali doang gitu kan. Kayaknya Indonesia lebih besar daripada itu lah. Berikutnya, Cia dulu deh. Cia. Oke, kalau gue sendiri kesibukannya sih sekarang ini baru lulus ceritanya nih. Jadi gue fresh graduate dari Congratulations. Iya, gue baru lulus dari Universitas Indonesia atau UI, majoring psychology. Jadi sekarang sih kesibukannya lagi mau apply S2 aja sih karena emang mau fokus untuk ngambil profesi dan jadi psikolog nanti in the future. Wow. Doain ya. Aduh. Jadi kita inilah ya kalau udah gede kalau konsul-konsul Iya. gitu kan. Kalau misalkan mau healing ceritanya. Iya, boleh banget. Atau Tapi gue- jangan sampai kita depresi. Oh iya Tapi gue jadi agak takut nih Nas. Kan dia psikologi ya. Maksudnya nanti pengen jadi psikolog dong. Gue kayaknya natap lu lama-lama jadi ngeri juga gitu. Kayak wah takut kebaca gitu loh. Gitu ya. Terus ada lagi? Sama kesibukannya sekarang berorganisasi aja sih. Kebetulan kan baru join GM akhir tahun lalu. Jadi sekarang kesibukannya ya lagi apply S2 dan mungkin sambil job-job hunting juga. Tapi memang melimpahkan waktunya untuk GM juga nih. Wow. Baru lulus dari UI ya. Terus juga masih menata karir lah, pengen gimana dan bersedia di umur semuda ini untuk berada di antara teman-teman semua nih para GM gitu untuk mewakili generasi muda bahwa kacamata dari generasi muda ya inilah gitu loh. Tinggal teman-teman dari generasi muda semua tuh mau gak gitu untuk terjun bareng-bareng sama kita, intinya gitu ya. Nah berikutnya Bilkis. Oke, balik lagi ke gue ya. Jadi gue itu keseharian ngajar ya. Jadi sebagai guru menulis untuk anak-anak usia SD sampai SMP. Iya, jadi untuk yang mau menciptakan karya semisal puisi, terus karya-karya sastra lainnya kayak novel, buku antologi itu gue yang ngajar. Nama perusahaan, nama sekolahnya iWEC ya. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa Kis mau jadi guru menulis, karena memang ingin lebih ingin mendisiplinkan gitu kepada anak-anak muda Indonesia. Memperingati gitu bahwa menulis dan membaca itu memang penting gitu. Apalagi di zaman sekarang kan kebanyakan teknologi ya kan. Jadi ya udahlah coba kita kembali lagi membaca-baca buku lagi biar jadi lebih cerdas gitu. Oh, keren Oke. banget. Tadi tentang lebih dalam lagi tentang teman-teman dari sosial budaya dan kita ngobrolin soal tadi yang lebih dalam lagi tentang ada perfilman Indonesia. Tadi lo bilang di Malaysia tuh di Indonesia. Tadi kemarin kita kalau nggak salah sempat merayakan Hari Artis Film Nasional deh. Parvi, sorry ya kalau salah ya para JP. Pokoknya Hari Artis Film Indonesia lah gitu lah ya. Dan kalau menurut lo nih gue tanya lagi deh. Karena kan di luar juga Indonesia tuh terkenal dengan filmnya yang bagus-bagus. Kalau kita ngomong kemarin ada The Raid yang luar biasa mendunia, terus ada yang baru tayang lagi di Jepang kemarin ada Gundala, itu kan luar biasa ya. Nah, gue pengen tanya pandangan lo tentang ini kan one of budaya lah ya dari Indonesia ya, film yang ini gue tanya dulu deh satu-satu. Mereka dulu dong. Cia kali Cia ya, Cia. Cia jangan ambil aman Cia, muter-muter di tengah ya. Enggak, gue pengen tanya gini, ini simpel aja sih. Ada gak film Indonesia tuh yang menurut lo tuh bagus banget? Kalau personally menurut gue emang yang bagus banget tuh, gue emang nonton banget tuh ya The Raid. The Raid tuh gue suka The Raid, ya. banget. Terus juga kalian pernah nonton gak sih horornya Indonesia yang judulnya
Please, gue gak bisa recall. Yang mana dong? Ini. Oke, gue coba baca pikiran lo ya. Itu loh, Danur. Oh, Danur. Itu juga oke. bagus banget. Itu Terus bagus juga baru-baru ini kan ada superhero moviesnya Indonesia juga kan yang namanya Gundala itu. Ah, Dan itu. sekarang udah tayang di Jepang juga, itu juga gue apresiasi banget sih. Sekarang menurut gue sendiri sih perfilman Indonesia tuh udah makin bagus gitu. Makin bagus ya. Makin bagus, makin top, pokoknya jaya terus deh. Itu menurut Cia, film yang bagus ya. Yep. Dia ada yang tegang guys, ada yang tegang. Mikir kira-kira film apa ya? Gue nonton beberapa film Indo ya, tapi lupa gitu loh judulnya Oh, apa. iya, iya. Film-filmnya Om Deddy Mizwar, gue nonton tapi gue lupa namanya apa. Mungkin tell me the actor mungkin atau aktrisnya gitu. Ntar dulu, lu mikir dulu. Bilkis dulu. Bilkis, film yang menurut lu bagus banget dari Indonesia, Bilkis. Kalau misalkan ditanya yang paling bagus dan emang paling apa ya, menurut gue tuh nggak ada tandingannya kalau genre itu ya. Ayat-ayat cinta sih. Oh iya. Wow, Itu iya, dari iya, dulu iya. banget. Itu tuh gue juga nonton. Jangan lu ikut-ikutan, ntar dulu. Dan itu memang terkenal di berbagai negara juga kan. Nah, itu gue sumpah itu nggak bakal kayak apa ya, tergantikan kali ya. Gue suka banget aktornya di sana juga. Itu one of novelnya Habibur Rahman bukan sih? Bukan ya? Iya, Habibur Rahman and Sugarez bukan sih? Iya bukan sih? Gue Gua agak lupa juga kan. sih, mungkin ya. Kalau para GM tahu, komen aja di bawah ya, bantuin kita ya. betul, komen Kayaknya bawah sih, ya. gue ingetnya itu ya. Itu tadi menurut lo Ayat Cinta? Iya, betul. One, cuman satu? Kan lu bilang paling. Oke, paling itu kan ya satu. paling terngiang-ngiang di pikiran Betul lo ya. banget, iya. Bener sih kalau ngomongin Ayat Cinta emang gak ada habisnya ya. Terus juga banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Lu tenang aja Ines, masih gue tahan ya Ines ya. Pokoknya kalau ngomongin, coba dipikir lagi Ines. Pokoknya kalau ngomongin Ayat Cinta itu kan yang menceritakan tentang ini ya, si Fedi Nuril ya. Iya. Itu di latarnya kalau nggak salah ada di Mesir dan itu luar biasa banget filmnya. Kalau misalnya pengen tahu ditonton ya. Kalau yang belum nonton tuh lu rugi banget sih. Sekarang kita talk to Ines. Ya, gimana Ines? Menurut lu Tadi Ines? bener juga sih, saya suka juga tuh yang ayat-ayat cinta, bagus. Harus Soalnya beda ya? ada meaningnya juga, pesannya juga ada. Pun The Raid juga apa namanya, actionnya tuh bagus ya sih, maksudnya dari apa ya dibilangnya ya, apa sih? Sinematografi. Yes, itunya bagus juga. Mungkin ini bagus lagi tuh Habibie Ainun. Itu Seaklisi bagus ya, banget sih. soalnya itu ya satu itu based on true story gitu. Kayak jadi dan aktornya juga bagus gitu, maksudnya actingnya bagus. Terus juga apa ya? Iya, banyak positive message-nya lah yang bisa diambil. Habibie Ainun ya. Iya, Habibie menurut gue one of film yang menurut gue the best sih ya. Yeah. Karena memang itu kan kalau misalnya ngegambarin film dari seseorang, bahkan waktu penayangan pertama kali Habibie Ainun itu kan masih ada ya mantan presiden kita ya Pak Habibie ya, itu Habibie Ainun pertama ya. Dan itu karakter yang memainkan juga Reza Rahadian tuh luar biasa. Banyak banget pelajaran yang gue nggak tahu tentang Pak Habibie dan juga Jerman. Beliau harus sholat di tempat yang memang menurut gue out of the box banget, di bawah tangga. Pada saat itu gue masih ingat banget filmnya ya. Itu luar biasa. Itu tadi film menurut lo yang paling bagus ya. Nah itu tadi pandangan lo tentang film terbaik. Nah gue pengen tanya, dari pandangan anak muda, film di Indonesia itu akan seperti apa ke depannya? Gue pengen tahu aja pandangan dan apa yang bisa membuat film Indonesia tuh mungkin bisa lebih maju gitu. Harus seperti apa gitu pandangan lo? Mungkin dimulai dari Bilkis dong. Lo udah tegang ya pengen gue tanya. Balik lagi. Iya, Bilkis dong, Bilkis. Oke, jadi kalau misalkan ditanya film Indonesia akan seperti apa sih ke depannya? Kalau lately sih gue lihat di explore Instagram, itu udah banyak kayak cuplikan-cuplikan, klip-klip scenes gitu kayak apa ya namanya? Drama-drama yang di boleh gak sih sebut Sebut lah. platformnya? Kayak di WTV gitu tau gak sih? Tahu nggak? Nggak tahu nggak ya? Yang mana? Kayak ini loh, kayak filmnya siapa sih yang si Angga itu sama si Siva Haju? Oh, yang terbaru ya seriesnya ya? Iya, yang terbaru. Gue lupa kan jadi judulnya. Kisah untuk Giri. Iya, itu. Gue tahu banget ya. Iya, sinematografinya itu Siaran, tuh sering udah siaran. kayak drama banget. Sekarang tuh udah pada kayak wah keren banget. Terus kalau misalkan ditanya kedepannya akan seperti apa, lagi ya, pastinya gue juga kurang tahu masalah itu ya. Tapi kemarin Sosial Budaya juga sempat main ke kantornya Deddy Mizwar ya, Bang Haji Deddy Mizwar. Nah di sana kita melihat cuplikan film terbarunya Bang Haji, ya itu ada, boleh nggak sih gue spell? Sebut. Boleh ya. Boleh, dikit. Naga ya. Oh yang naga-naga ya? Iya, di Bagus sana. bagus banget. Yang Bagus belum tayang. banget.
Terus juga di sana ternyata aktor dan aktrisnya itu adalah gabungan ya bisa dibilang. Jadi kayak aktor dan aktris lama yang senior dan juga dengan yang junior ada Baby Sabina. Oh iya. Ya jadi itu kayak wow pas gue tanya juga ke Bang Haji cukup unik gitu ya. Jadi kayak disatuin gitu loh dari aktor yang baru nih yang milenial banget sama yang udah jadul istilahnya gitu kan. Yang udah senior gitu Iya ya. yang udah senior kan Naga-Naga itu kan maksudnya udah seri ketiga ya dari Naga Bonar. Jadi kayak Bang Haji juga bilang, iya ini juga kita sebagai aktor dan aktris di dunia perfilman itu juga memang ada namanya kekeluargaan gitu loh. Jadi saling membina, saling mendukung dari yang senior ke yang junior. Keren banget Oh sih. iya benar-benar. Keren. Tapi tadi ngomongin soal film Pak Haji, gue jadi inget salah satu film terbaik juga yang pernah gue tonton dari Apa Pak Haji Deddy Mizwar. Itu yang kemarin lo yang sama si Pak Haju. Yang lo nangis ya? Ya gue nangis itu asli sih, itu keren banget sih. Itu film apa ya? Sejuta sayang untuknya. Sejuta sayang untuknya. Nah. Dan itu belum lama tayang dan menurut gue jadi salah satu film apa ya yang terbaik juga yang pernah gue tonton karena untuk para laki-laki menurut gue itu relate banget sih. Perjuangan ayah itu, ini udah tayang ya nggak apa-apa ya. Perjuangan seorang ayah itu nggak segampang yang lu kira. Kalau misalnya lu punya orang tua kayak ayah kan sifatnya tuh kadang-kadang gengsi ya. Yes. Iya, Itu jarang mayoritas. ngomong. Mayoritas dari Cuek. mayoritas dari sifat daripada seorang bapak tuh gengsi, kayak gue tuh bisa loh ngidupin lo dengan cara gue sendiri gitu loh. Jadi jangan pernah lo kekang gue untuk jadi apa. Lo tenang aja, cukup lo belajar jadi begini jadi Karena begini. sebenarnya kalau menurutku ya sebenarnya ayah itu gengsi itu karena mungkin ya karena nggak mau ngelihat dia seorang ayah itu kan perannya berat ya, maksudnya despite mereka dia harus menghidupi keluarganya, dia tapi juga nggak boleh kelihatan lemah kan karena dia Iya, bener. patokan ini. Makanya yang tadi film itu tuh pesannya tuh bagus banget sih, kayak maksudnya gimana dia Berjuang lah ya untuk Iya, si anaknya ya. Apalagi di film itu menggambarkan sosok single parents. Nah itu menurut gue, wah gue sih tersayat banget. Karena gue ngebayangin ya, sometimes kalau misalnya gue tuh jadi ayah tuh kayak gimana gitu. Kalau ya kita kan hidup nggak akan mulus-mulus aja kan. Bisa jadi keadaannya seperti yang diperankan sama Pak Haji pada saat itu. Dan gue ngedenger jalan sebelum proses pembuatan film itu juga banyak banget harus pilih aktor yang tepat tuh ya seperti apa, aktris yang tepat tuh nggak gampang. Itu tentang dunia film. Lanjut lagi ke Cia. Tadi pertanyaannya adalah Sorry, keburu lupa. film di Indonesia itu seperti apa ke depannya gitu menurut Kedepannya lo? Terus juga untuk lebih bagus lagi film Indonesia tuh sebaiknya seperti apa gitu? Kalau untuk pendapat gue sendiri Ini sih pandangan ya, pribadi ya? pandangan pribadi, kedepannya gimana gue yakin sih, karena yang tadi udah di-mention sama Bilkis juga ya, sekarang udah banyak banget yang kayak web series gitu kan, yang bahkan tuh sekarang milenial sekarang tuh udah bisa buat karya yang kayak ibaratnya tuh udah bisa menyaingi drakor-drakor di sana lah, gitu loh. Kalau menurut gue sih sebenarnya Indonesia ini bisa banget untuk memajukan perfilmannya, karena kalau misal dilihat dari sekarang aja udah banyak perkembangan yang menurut gue udah cukup signifikan ya gitu loh, daripada mungkin yang dulu-dulu ke sekarang tuh kayak udah mulai makin baik, makin bagus gitu. Jadi sih kalau pandangan gue sendiri nih ya untuk kedepannya, gue yakin sih bakal lebih advance lagi sih Wow untuk lagi lah ya, iya bakal pokoknya lebih wow iya, lagi bener. gitu sih kalau dari Apalagi ditambah dengan banyak banget alat-alat yang memang lebih canggih sekarang betul, di dunia ya, secara perfilman. teknologi juga kan. Teknologinya lebih oke lagi, ada CGI CGR apa ini ya? Cowboy Junior. Oh, gitu. Itu Cowboy Junior. sorry. Namanya juga gimmick. Ini YouTube ya. CGI gitu itu luar biasa. Dengan green screen aja lu udah bisa dapetin kualitas film yang luar biasa. Dan di luar pun pakai itu sekarang gitu ya. Nah tadi tentang film itu ya, karena series memang gue setuju banget, banyak banget series yang bagus. Nggak cuman Korea aja yang bagus, nggak cuman film-film barat aja yang bagus, tapi series di Indonesia dengan quality yang luar biasa udah bisa menyaingi. Kita harus dukung produk lokal. Yes, dukunglah produk-produk Indonesia. 1, 2, 3, GM Talk.